lendir itu tidak nyaman ya, sehingga kalau dia bisa batuk efektif, kita anjurkan atau kita latih batuk efektif. Tapi kalau misalnya pasiennya karena kondisi lemah, orang tua yang punya penyakit kronis, lemah, tidak bisa mengeluarkan bed rest, tidak bisa mengeluarkan batuk secara mandiri, kalau kita biarkan sekret itu tidak dikeluarkan, dia nggak bisa keluar. Dan sekret ini nanti akan menjadi media untuk pertumbuhan bakteri ya. Jadi nanti akan memicu terjadinya infeksi sekunder yang dinamakan dengan pneumonia statis ya. Termasuk juga pada pasien-pasien yang koma, pasien yang terpasang ventilator atau alat bantu nafas, di mana biasanya dipasang tracheostomi, karena itu benda asing, dia akan memicu respon peradangan dengan produksi sekret yang banyak. Apalagi kalau orang koma kan tidak bisa mengeluarkan sekret sendiri. Nah, kondisi-kondisi ini perlu bantuan untuk pengisiapan lendir, tujuannya agar jalan nafasnya paten dan nanti mencegah terjadinya infeksi sekunder akibat lendirnya numpuk dan menjadi media baik tumbuh bakteri. Karena kasusnya bisa terjadi banyak sekali yang terjadi pneumonia statis atau infeksi paru yang disebabkan karena statisnya lendir, statis diam saja nggak bisa bergerak ya. Nah, untuk penghisapan lendir itu kita siapkan alatnya. Nanti kalian jangan bingung kalau di rumah sakit untuk section biasanya sudah section sentral ya, jadi sudah tidak manual seperti ini, bisa langsung sentral termasuk oksigen ya. Tapi kalaupun ada yang manual ya tidak apa-apa, kalian sudah mengenal ya modelnya macam-macam. Kalau ini yang versi terbaru. Nah, untuk hisap lendir itu mesinnya pasti ada tekanan ya, maksudnya ini nanti ada aturan tekanan regulator itu menunjukkan berapa besar daya sedotnya, daya hisapnya. Kalau terlalu besar itu udara yang dihirup pasien nanti akan tersedot semua ya. Kita pasang di pertengahan ya. Terus setelah itu ada tabung penampung sekret ya, nanti dari sini biasanya terisi oleh desinfektan ya. Terus nanti kita bisa lihat juga produksi sekretnya itu warnanya putih, apa kuning, apa masih malah hijau ya. Karena pilek kesuwen kan terus dari hijau ya, karena tempat bakteri ya. Terus ini ada kanul yang nanti harus disambungkan. Ini kanul dari mesin, ini nggak boleh langsung lebok ya. Kemarin banyak yang dilebokke langsung ya, sehingga terlalu besar mulutnya nggak cukup. Ini harus dihubungkan nanti dengan kanul section. Kanul section ini steril dan ini harus disambungkan seperti ini, steril ya. Nanti kita jelaskan cara menggunakannya. Terus di dalam kanul section ini ukuran anak-anak ya, yang dewasa lebih besar. Kalau dewasa dikasih kayak ini umbelnya rasa metu ya, lebih oke ya. Terus setelah itu di kanul ini ada lubang ini penting kalian perhatikan. Lubang ini kalau kita tutup dia akan nyedot udara, nyedot sekret, nyedot apapun yang ada di rongga jalan nafas. Tapi begitu kita buka, dia itu kayak selang ditempel biasa, nggak ada kekuatan nyedot. Nah, pada pasien yang dihisap lendir itu kalian akan menghisap juga udara yang dihirup pasien, sehingga kalau kelamaan nyedot saturasi oksigennya bisa akan turun dan pasiennya akan sesak. Sehingga untuk meminimalkan jumlah udara yang disedot oleh kita pada saat masuk, posisi section ini harus terbuka, jadi tidak ada kekuatan untuk nyedot. Tapi begitu sudah masuk mau nyedot, ini baru ditutup ya gitu. Nah, terus ini kita siapkan juga air steril atau NaCl boleh juga. Tujuannya ketika sekretnya itu terlalu kental ada di selang, itu kan sulit untuk
di menyumbat ya, sulit untuk hilang, sehingga nanti akan menyumbat selangnya sehingga kekuatan nyedotnya itu hilang karena obstruksi sekret, sehingga nanti ini tujuannya untuk membilas ya. Oke, kita lanjutkan untuk demonstrasi ya. Toolnya silahkan disimak. Nah, yang pertama kita sampaikan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu, perkenalkan saya perawat Esri yang bertugas pada siang hari ini. Tujuan saya akan melakukan penghisapan lendir agar jalan nafas ibu menjadi lancar dan tidak beresiko untuk infeksi ya. Terus nanti langkah prosedurnya nanti akan saya masukkan selang melalui rongga mulut ibu, dan saya akan membersihkan lendir yang ada di mulut, di saluran nafas bagian atas sampai nanti bersih ya. Terus gimana, apakah ibu bersedia? Ya, bersedia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita cuci tangan ya. Cuci tangan 6 langkah ya. Silakan nanti dipraktekkan. Setelah itu kita mengatur posisi pasien nyaman dengan kepala sedikit ekstensi. Kalau mau dihisap posisinya duduk ini, kira-kira saluran nafasnya tersumbat, maka harus ekstensi ya Bu. Kepalanya saya agak sedikit ya. Oke. Terus setelah itu, ini biasanya pada pasien yang dilakukan hisap lendir dia ada masalah gangguan pernafasan ya, sering dia pasti mendapat oksigen ya. Kita kasih oksigen karena nanti pada saat menghisap, pertanyaannya kalau pasien nggak terpasang oksigen, kasih oksigen dulu ya, karena pada saat menghisap itu udara ikut terhisap ya. Jadi kita kalau nasal kanul kan maksimal ada sampai 6 ya, cuma rata-rata kan 2 sampai 3 liter ya. Nah ini kalau nasal kanul kita tinggikan sampai 5 liter. Oke, ditinggikan dulu, tujuannya memastikan suplai oksigen yang masuk itu tercukupi ya. Setelah itu letakkan pengalas di bawah dagu pasien. Pengalasnya ini terlalu kecil ya. Setelah itu turunkan oksigen, jadi hanya sebentar saja. Kita turunkan lagi menjadi 2 liter per menit. Setelah itu memakai sarung tangan. Kita sarung tangannya steril ya. Nanti tolong untuk penggunaan sarung tangan besok bulan apa? Januari atau Desember sudah masuk rumah sakit ya? Januari ya. Jadi nanti tolong kalau ini hands to steril pasang dulu. Kalau ini kan harus kalau luar nggak boleh disentuh. Terus itu kita ambil dari luar dan dia tidak boleh menyentuh bagian dalam. Oke. Setelah itu setelah pasang sarung tangan, yang tangan kiri kita off-kan, maksudnya kita tidak sterilkan ya. Ini yang dipertahankan steril sebelah tangan sebelah kanan. Kita buka, terus kita ambil apa itu namanya section dengan ini steril. Saat kita yang kanan steril, ini yang tidak steril, pasangkan ya. Ini ada 2 pertemuan, steril dan tidak steril, nggak boleh nyentuh ya. Terus kita hidupkan ya, rasakan di sini. Ada udara ya. Rasakan di sini,
nggak boleh nyentuh ya. Setelah itu kita mulai action ya. Untuk section kita pada saat masuk kita posisikan lubang nggak kita tutup. Masukkan kalau dewasa 10 cm ya. Oke, terus setelah mau narik kita tutup, putar untuk mengeksplorasi lendir yang di kanan kiri, dan ini tidak boleh lebih dari 10 detik ya. Setelah itu ini kotor kita bilas. Nah ini sudah bersih lagi. Kalau pasiennya sesek kita tinggikan lagi ya. Sesek biasanya kalau di ICU ditandai dengan penurunan saturasi oksigen. Normalnya kan di atas 95, kok turun jadi 80 atau 90, berarti ini kasih oksigen ya. Setelah itu kita turunkan lagi. Nah kita masukkan lagi. Saat masuk posisinya terbuka. Terus tutup, eksplorasi dengan cara memutar. Eksplorasi lendir ya. Oke, tarik sampai bersih. Terus kita bilas ya. Oke, sekiranya sudah bersih kita off guard. Terus pasiennya kita tinggikan biar nggak sesek ya. Oksigennya kita tinggikan. Ini kita masukkan ke bengkok sekali pakai ya. Terus kita ambil tisu dilap. Tisunya nggak ada ya. Oke. Terus kalau mau sempurna, sebelum section kamu dengarkan dulu stetoskop dengan stetoskop ya. Suara kalau ada lendirnya itu akan ada suara ronki. Kalau di jalan napas atas biasanya brok ya. Nah itu bedakan sebelum dan sesudah ya. Terus baru kita masuk ke terminasi ya. Kita lepaskan sarung tangan, cuci tangan. Alhamdulillah Ibu, prosedur penghisapan lendir sudah selesai. Gimana? Pasien tidak sadar ya, kita evaluasi secara fisik ya di auskultasi. Sudah banyak keluar Ibu dan suara parunya sudah bersih ya. Tindak lanjutnya nanti setiap 4 jam nanti kita akan evaluasi apakah perlu penghisapan lendir lagi atau tidak ya. Kalau ini sudah selesai, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini tadi 5 liter itu hanya sementara, setelah itu dikembalikan pada posisi dosis awal. Begitu. Ada pertanyaan untuk section? Bisa ya?